Ini jadi ini cukup khas ya, benar semua ya kalau nggak salah ya. Benar semua ya. Oke, ini udah tahu ya, ini tol T, big T, ini adanya berkalemi, jadi ada imbalance equilibrium, gitu ya. Oke, kenapa benar semua? Nah, observasi ini cukup banyak dijumpai ya, kali pasien adik kita banyak banget. Ini berkalemi, ini yang fase-fase awal. Sebenarnya kalau masih cuma gelombang kejadian tinggi itu masih fase awal banget. Ini masih lebih gampang diobatin, pakai insulin, mungkin pakai Kaliteks segala macam bisa. Nah, yang repot kalau udah kayak gini, semakin dia berat, semakin gak diobatin, makin lebar KRS-nya, makin gak karuan. Nah, ini udah lebih susah. Dikit lagi pasiennya bakal VF, bakal PT. Oke, nomor 6. Ini berapa persen yang benar? Separuh, ya. Jadi clue-nya kurang sadaran, muntah-muntah, ada hipertensi, diabetes. Lihat kayak gini, kasih tahu sedikit. Jangan-jangan nih pasiennya ACS nih, jelas banget ada infeksi dalam-dalam. Jangan-jangan ACS. Tapi tadi kan ada kuliah dokter Bambang bahwa kelainan EKG kayak gini tidak cuma karena masalah jantung, bisa yang lain. Nah, pada kondisi ini pasiennya ternyata kena stroke, gitu ya. Jadi clue-nya adalah kurang sadaran. Nah, pasien stroke yang kayak gini jangan langsung dicek nih stroke sama ACS, masukin clopidogrel, masukin aspilet. Ini timbul karena peningkatan karena intrakranial, ada bleeding. Kita kasih clopidogrel, aspilet, tambah encer, tambah bleeding, tambah nggak karuan pasien. Jadi hati-hati, nggak semuanya kayak gini tuh gara-gara ACS. Kalau pasiennya stroke, apalagi dia nanti ada muntah, jadi jangan stroke-nya ya, karena peningkatan tekanan kranial paling mungkin dari hemoragik. Jadi jawabannya adalah peningkatan tekanan intrakranial, gitu ya. Nah, ini ICP T-inversion namanya cerebral T-wave, kemudian bronchitis atau bahkan bradycardia, gitu ya. Jadi makanya tadi ini kelainan EKG nggak cuma karena masalah jantung, banyak penyakit lain yang bisa kita deteksi, gitu ya. Kemudian ini 70 tahun, mau 7 gimana? Berapa persen? Dr. Bayu? Lumayan. Ini ada gambar apa yang khas di sini? Ada yang ini spike-nya apa ini? Ini kalau kita nggak ngeh, ini Q semua nih, ini port anterior nih. Ini adalah spike dari pacemaker. Jadi pas pacemaker tuh KRS-nya biasanya sudah nggak karuan, biasanya bentuknya sih ABBB, gitu ya. Ini contoh dari pasien dengan pacemaker. Jadi jawabannya yang bukan intraventricular lama, bukan LV strain, atau bukan, bisa aja sih yang lain, tapi yang ini yang khas itu ada di dalam jantungnya, gitu ya. Ini pacing ECG, jadi ada ventricle spikes. Oke, nomor 8 gimana? Itu orang yang benar. Oke, ini cukup tricky, tapi ini harus tahu sebenarnya. Jadi kalau lihat ini jawaban yang paling banyak apa ya? Kalau lihat ini A, kita lihat A, iskemia miokard di anterior. Kita mundur lagi, salah. Oke, ada depresi itu ada iskemia, bisa aja sih, tapi ini ada clue yang sangat khas. Ini adalah contoh dari STEMI posterior yang isolated. Posterior STEMI itu sering banget bareng ada inferior, jadi ada elevasi di 23 AVF plus ada di posterior. Tapi kalau kita dari awal nggak ngeh, kita dapet kayak gini, ini tanda awal kecurigaan dari suatu STEMI posterior. Taunya dari mana? Lihat, ada yang aneh nggak? Di sini tinggi R di VO3 tuh tinggi banget. Harusnya kan R di VO3 tuh pendek. Paling mulai itu di V4. Ini tinggi dan ada ST depresi. Itu meningkatkan kecurigaan suatu STEMI posterior yang isolated. Jadi tanpa inferior infarct. Ini STEMI dan harus cepat-cepat direvas baik dengan fluidic maupun dengan di primary. Nah, untuk mastiin gimana? Ambil lead posterior.
Ya silakan Pak. Untuk yang nomor 8 ini kan berarti harus pembuktian MIR tambahan kan? Iya. Berarti kalau ngelihat gini aja kita nggak bisa yakin ini STEMI posterior tuh. Dengan lihat ini sih sebenarnya sudah cukup yakin dengan lihat tanda ini aja nih. Ini yang bawa kecurigaan awal, tapi berikutnya hampir ini hampir pasti kalau ada kayak gini R yang tinggi dan ada isi depresi di V2 V3 keluhannya khas itu cukup curiga. Tetap aja perlu dibuktikan, tapi ini kecurigaan awalnya ini suatu STEMI posterior. Berarti bukan iskemia di anterior. Nanti berikutnya lagi di pasien sama ada kita nih. Ini suggested by STDPC di V2 V3 dan LR di V2 V3 gitu ya. Pasien ini akhirnya kita EKG juga di posterior ternyata dapat. Jadi ngambilnya gini ya tadi V7, V8, V9 di sebelah kiri kita dapat ini. Jadi ada elevasi di V7, V8, V9. Jadi dia suatu STEMI posterior. Ini proses 1 untuk di revaskulisasi fibrolytik maupun dengan RMD PCI. Kadang-kadang kalau dapat kayak gini emang kalau saya ragu ambil aja posterior, nggak ada masalah, rutin aja, nggak sulit kok, tinggal balikin sedikit pasiennya, ngubah posisi lid, langsung ketahuan. Oke, nomor 9 berapa persen yang benar nih? 2 orang yang benar. Ini tadi yang paling jelek ya kalau nggak salah, yang paling dikit yang jawab yang benar. Jadi nomor 22 paling banyak jawabannya apa ya? A. Hipertrofi ventricle kanan. Kalau melihat morfologinya sih sebenarnya nggak salah. Ini ada tanda-tanda ke arah RVH. Tapi ada lagi yang mungkin terlewatkan. Ada satu detail kecil yang terlewatkan. Delta wave di sini ada nih. Ini QRS naiknya tuh agak lambat, dia ada semacam yang landai. Biasanya dia tegak kan, pokoknya curam langsung naik. Ini ada yang landai di sini. Harus digedein, nanti ada gambar yang lebih gede. Oke. Ini namanya pre-eksitasi. Paling sering namanya sindrom WP. Banyak sih yang lain, ada LGL, ada Mannheim, tapi itu nanti ini yang paling banyak. Jadi kita lihat sini normal kan seperti ini dia. Kalau presitasi itu ada jalur lain yang bisa mengaktifkan ventricle. Jadi kan kalau orang kan dia lewat AV node doang kan, dan AV node dia akan diperlambat, makanya ada PR interval. Kalau dia ada jalur lain yang nggak lewat AV node, ini jalur tambahan namanya, itu dia lebih cepat karena tidak diperlambat di AV node, makanya dia lebih duluan mengeksitasi si ventricle, maka namanya ada preeksitasi. Dia mengeksitasi ventricle, tapi akhirnya si yang normal juga mengeksitasi, jadinya yang landai terus cepat. Ini namanya presitasi. Ini bisa bikin aritmia yang bahaya pada sebagian pasien gitu ya. Jadi ini harus dikenali gitu. Bisa diobatin dengan ablasi, kita bisa mengablasi jalur ini, pasien sembuh total gitu. Jadi ini harus dikenali karena dia sembuh total gitu ya. Ini WPG syndrome. Nah ini yang paling terakhir, ini apa? Gimana jawabannya dokter Bayu? Separuh ya? Kira-kira separuh. Yang paling banyak jawabannya apa? B sama A. Saya lihat B sama A, separuh. Ada yang bilang VT, ada yang bilang SVT dengan abras. Sama nih, kira-kira nih kenapa? Ada yang mau nggak kenapa bilang VT? Dari mana yang bilang SVT, ada yang mau volutin? Alasannya kenapa? Yang penting adalah alasan. EKG itu kadang-kadang nggak straightforward. Pernah ada forum aritmia gitu, satu EKG ada 4 orang ahli aritmia dari berbagai negara, beda-beda interpretasinya. Yang penting reasoningnya apa, alasannya apa gitu ya. Jadi ya karena nggak pasti sih. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah VT. Tapi yang penting kenapa? Kalau VT benar nebak, ya itu enggak juga. Tapi kenapa? Bagaimana cara bilang nih VT, itu yang paling penting gitu ya. Ada banyak clue-nya, ada banyak cara bedakan. Tapi yang menurut saya paling bisa dipertanggungjawabkan adalah ini, Brugada algoritma. Ini bukan Brugada sindrom, ini juga buat Brugada algoritma. Saya nggak tahu nama sama atau enggak, tapi ini buat
berubah algoritma untuk bedain dia VT atau SVT dengan labran. Kenapa perlu bedain? Karena obatnya beda. Kalau VT itu harus segera di konversi. Kalau yang SVT dia lebih stabil, kita lebih banyak punya waktu untuk obatinnya, jadi nggak terlalu buru-buru gitu ya. Nah, ngobatinnya apa? Bedainnya gimana? Jadi pakai ini ada 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jadi kalau yang normal di prekordial pasti ada gelombang R sama S. Paling nggak di salah tulis. Mungkin nggak semuanya S semua atau R semua. Nggak ada kan? Pasti ada satu yang punya R diikuti S di salah satu lead prekordial. Lihat EKG normal atau EKG manapun pasti ada. Nggak mungkin semuanya gelombang S semua di vena atau semuanya R semua tuh nggak mungkin. Pasti satu ada yang R sama S. Nah, kalau misalnya dia sama sekali nggak R sama S, R atau nggak ada RS, dia hampir pasti VT, walaupun ya ini juga ada akurasinya, ada tingkatnya juga, ya nggak benar akurat banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ada satu lead aja yang ada R sama S-nya, nih kita lihat di sini. Next. Jadi kalau semuanya R wave doang itu VT, kalau S wave doang VT. Tapi satu aja ada lead yang ada gelombang R diikuti S, itu kita harus ke step berikutnya. Ini masih mungkin VT tapi belum bisa pastiin gitu ya. Jadi ke step 2. Step 2 itu apa? Kita hitung RS interval. Jadi itu gimana dari awal gelombang R sampai dasar gelombang S. Ini kalau di atas 100 milisecond atau 2 kotak itu kita anggap VT. Tapi kalau di bawah 100 kita harus ke step berikutnya. Step berikutnya apa? Kita ngelihat ada AV disosiasi apa enggak. Apa sih maksudnya AV disosiasi? Jadi kalau di VT dia ventricle sama atrium jalannya sendiri. Jadi ada QRS, ada P. Tapi kalau misalnya dia masih SVT, P pasti di QRS pasti ada polanya. Nah, ini kita lihat ada nggak gelombang P yang berjalan sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat detail, ini ada bentuk yang aneh dan yang nggak ada di semua lead. Jadi nggak teratur, kadang ada, kadang nggak. Kalau kita ketemu kayak gini, namanya ada AV disosiasi. Ini VT tegak, ya. Kalau misalnya ternyata nggak ketemu kayak gini, kita ke step 4, kita lihat morfologi dari QRS-nya. Ini ada banyak mana yang SVT, mana yang VT. Kira-kira kayak gini. Ini saya yakin ini agak sulit. Saya juga bacanya ini setengah mati nih dulu. Tapi bisa dipahami pelan-pelan gitu ya. Ada ini yang proses yang paling simpel. Ada algoritma AVR atau VRT, tapi ini yang paling simpel buat bedain SVT atau VT gitu. Jadi harus tahu karena terapinya beda banget. Pas di VT, pas di SVT terapinya beda. Kalau SVT di vagal boleh, tapi kalau VT jadi vagal. Nanti malah langsung rest asistol nanti pasiennya. Oke, karena kayak gitu. Nanti akan kita upload, udah diupload slide bicara semua tadi, bisa di download. Di linknya kita nggak sediain di deskripsi, di download sendiri aja, ukurannya nggak terlalu gede, nanti ada link yang tampilin.